Di dunia yang terus berubah, mobil kini tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil, melainkan beralih ke listrik dan kecerdasan buatan. Persaingan antara China dan Amerika semakin memanas di sektor otomotif. Siapakah yang memimpin dalam revolusi ini? Dalam beberapa tahun terakhir, China telah muncul sebagai kekuatan dominan yang tak bisa diabaikan. Negara ini tidak hanya dikenal sebagai pabrik dunia, tetapi juga sebagai pengembang terkemuka dalam industri mobil. Salah satu perusahaan yang menonjol adalah BYD, yang kini menjadi sinonim dengan inovasi dalam mobil listrik. Bahkan, BYD telah melampaui Tesla dalam jumlah mobil listrik yang dijual dan diekspor secara global. Mobil-mobil China saat ini tidak hanya murah, tetapi juga cerdas, cepat, dan dilengkapi dengan teknologi terkini. Dalam hal sistem penggerak, mereka telah mencapai kemajuan yang signifikan, termasuk baterai yang tahan lama. Di sisi lain, Amerika Serikat, yang dikenal sebagai rumah bagi raksasa industri seperti General Motors dan Ford, masih berjuang untuk bertransisi ke kendaraan listrik. Meskipun Tesla tetap menjadi pemimpin dalam perangkat lunak dan sistem otonom, tekanan besar dihadapi oleh perusahaan-perusahaan besar Amerika yang lambat dalam beradaptasi. Pada tahun 2024 menjadi tahun yang krusial bagi China, di mana lebih dari 8 juta mobil listrik terjual dibandingkan dengan hanya 1,44 juta di Amerika. BYD kini telah melampaui Tesla dalam jumlah produksi mobil listrik, dan China mulai mengekspor kendaraan ke Eropa serta membangun pabrik di Brasil. Mereka juga memasuki pasar Afrika dan Asia Tenggara, menguasai lebih dari setengah pangsa pasar mobil listrik global. Di tengah situasi ini, Donald Trump kembali ke panggung politik dengan mengumumkan rencana untuk mengenakan bea masuk 100% terhadap mobil listrik China, bertujuan untuk melindungi industri otomotif Amerika. Namun, mobil-mobil China sudah mulai memasuki pasar Amerika melalui jalur pintas, seperti pabrik di Meksiko. Teknologi China kini bukan lagi sekadar peniruan. Inovasi dalam kecerdasan buatan dan pengisian daya cepat semakin mendominasi. Meskipun Tesla masih memimpin dalam beberapa aspek, tantangan besar dihadapi jika satu perusahaan harus bersaing dengan banyak perusahaan yang didukung oleh investasi pemerintah China. Saat ini, mobil China berambisi menjadi pilihan utama di setiap rumah di dunia. Persaingan ini bukan hanya soal perdagangan. Ini adalah pertarungan ide dan inovasi yang akan menentukan arah industri otomotif di masa depan. Amerika Serikat menampilkan dirinya dengan tenang, percaya diri, dan dengan strategi jangka panjang. Sementara itu, pengaruh ekonomi China semakin meningkat, tidak hanya melalui produk-produk, tetapi juga melalui aliansi dan kerjasama internasional seperti Belt and Road Initiative. Investasi besar China di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya menyerbu pasar, tetapi juga menjadi produsen utama. Namun, tantangan terkait pabrik dan infrastruktur tetap ada. China berusaha meyakinkan dunia tentang visinya untuk masa depan energi dan transportasi. Di sisi lain, saat Amerika fokus pada perlindungan ekonomi, China sedang membangun realitas baru. Hubungan ekonomi antara Amerika dan China tidak pernah mudah. Pada tahun 2024, situasi ini berubah menjadi arena ekonomi yang sengit. Terdapat keputusan bersama mengenai tarif bea cukai dan larangan pada teknologi sensitif, dengan kedua belah pihak saling menuduh melakukan spionase ekonomi dan praktik dumping. Namun, inti dari permasalahan ini bukan hanya soal mobil, melainkan pertarungan untuk menentukan siapa yang akan memimpin dunia berikutnya dalam teknologi, kebijakan industri, dan pengaruh dalam perlombaan energi. China kini menjadi produsen dan konsumen energi terbesar di dunia, dengan kapasitas energi surya dan angin yang sangat besar. Pabrik baterai di China lebih besar daripada jaringan di seluruh benua, dan stasiun pengisian daya kendaraan listriknya adalah yang terbesar di dunia, mencakup ribuan kilometer. Kota pintar seperti Shenzhen menunjukkan model infrastruktur masa depan yang menjanjikan. Di sisi lain, Amerika terus maju dalam penelitian dengan perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Tesla. Namun, mereka menghadapi tantangan dalam implementasi dan pembaruan infrastruktur yang lambat akibat birokrasi dan politik domestik. China membangun dan memproduksi, sementara Amerika lebih banyak berpikir. Dalam hal ukuran produksi, China tidak bercanda.
Pabrik mobil listrik di sana memproduksi lebih banyak daripada gabungan produksi Eropa dan Amerika. Di Shanghai, misalnya, BYD mampu memproduksi setiap mobil dalam waktu 30 detik, menunjukkan rencana yang jelas untuk mengendalikan pasar. Persaingan global kini bukan lagi soal siapa yang terbaik, melainkan siapa yang tercepat, tercerdas, dan paling berpengaruh. Di tengah gejolak industri dan krisis politik, generasi baru sedang dibentuk. Cina melaju pesat, sementara Amerika berusaha mempertahankan dominasinya. Muncul sebuah pertanyaan global. Siapakah yang akan memimpin era baru ini? Dan siapakah yang akan menulis sejarah otomotif selanjutnya? Akankah 10 tahun ke depan, generasi muda mengendarai mobil yang sepenuhnya berbeda? Dunia terus berubah, didorong roda dan suara listrik di tengah pabrik-pabrik yang tak pernah tenang. Pantau terus perkembangannya, karena masa depan terus bergerak maju. Saat ini, Cina memproduksi lebih dari 27 juta mobil per tahun, mencakup sekitar 30% dari total produksi global. Dalam 5 tahun, jumlah mobil yang diekspor ke Eropa telah 2 kali lipat. Kini, mobil Cina tersedia di lebih dari 120 negara, dengan salah satu merek mencapai penjualan lebih dari 500.000 mobil listrik dalam 6 bulan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Cina, yang dulunya dianggap sebagai lokakarya global, kini bertransformasi menjadi kekuatan utama? Pasar dibanjiri mobil-mobil Cina, menjadikannya pilihan utama di dunia. Pada tahun 2022, Cina mencatat keuntungan $80 miliar, 2 kali lipat dari tahun 2018. Dengan ekspor 4 juta mobil pada tahun 2023, Cina mengirimkan 2,14 juta mobil hanya dalam paruh pertama tahun ini, meningkat 76% dibandingkan 2021. Perusahaan seperti BYD meraih keuntungan $4,5 miliar pada tahun tersebut, melampaui laba beberapa perusahaan Eropa. Saat ini, Cina adalah eksportir mobil terbesar kedua di dunia setelah Jepang. Namun, bagaimana hal ini terjadi? Pada tahun 1990-an, Cina sangat bergantung pada impor mobil dan menghadapi kesulitan dengan produk berkualitas rendah. Memasuki abad baru, Cina menggambar ulang peta ekonominya. Pemerintah bertekad menjadikan negara ini pemain utama di pasar mobil, meluncurkan rencana ambisius untuk mendukung industri dan menjalin kemitraan dengan produsen global seperti Volkswagen dan General Motors. Hasilnya luar biasa. Pada tahun 2009, Cina menjadi pasar mobil terbesar di dunia, baik dari segi produksi maupun konsumsi. Ambisi Cina terus berlanjut. Pada tahun 2015, pemerintah meluncurkan rencana nasional untuk memimpin industri mobil listrik, memberikan insentif besar bagi produsen dan konsumen. Infrastruktur untuk pengiriman mobil pun berkembang pesat. Cina kini menjadi pusat global untuk mobil listrik, memproduksi lebih dari 7,1 juta unit yang menyumbang 60% dari produksi global. Perusahaan-perusahaan seperti BYD, Geely, dan SAIC Motors bersaing dengan merek-merek global seperti Toyota, Ford, dan Tesla. Mobil Cina bukan hanya menginvasi pasar, tetapi juga membentuk ulang preferensi konsumen di seluruh dunia. Dunia kini mengalami transformasi di mana mobil dilengkapi teknologi terkini dan tersedia dengan harga terjangkau. Mobil Cina bukan lagi produk biasa, melainkan contoh nyata inovasi dan kualitas. Dengan harga yang lebih rendah, mobil listrik Cina unggul berkat teknologi baterai litium fosfat canggih, sistem kecerdasan buatan, dan dukungan pengemudian otonom. Kendaraan ini efisien dalam penggunaan energi, dengan desain modern dan spesifikasi teknis canggih, seperti layar pintar dan sistem hiburan mutakhir. Baik mobil listrik maupun non-listrik menawarkan kinerja tinggi dan memenuhi kebutuhan pasar global dengan harga 20 hingga 30% lebih rendah dibandingkan mobil Eropa dan Amerika, menjadikannya pilihan ideal di pasar berkembang, bahkan di Eropa. Namun, Cina tetap menghadapi tantangan besar, terutama ketegangan geopolitik dengan Barat. Amerika Serikat dan Eropa menerapkan pembatasan terhadap teknologi asal Cina, sementara perusahaan global berlomba melakukan transformasi demi menghadapi laju mobil listrik Cina. Kini, pertanyaannya bukan lagi soal dominasi,
melainkan bagaimana China akan mengubah lanskap industri otomotif dunia. Perlombaan telah berlangsung, dengan China memimpin. Tantangannya adalah, apakah pemain tradisional mampu merebut kembali posisi, atau China akan benar-benar menguasai pasar? Mobil buatan China kini menjadi simbol ambisi ekonomi dan babak baru persaingan global. Di tengah dinamika industri otomotif global, Tesla hadir sebagai simbol inovasi. Lebih dari sekadar mobil mewah, Tesla telah mengubah wajah industri dengan visi mobil listrik yang ambisius. Didirikan pada 2003 oleh Martin Eberhard dan Marta Penning, Tesla awalnya berfokus pada pengembangan mobil listrik berperforma tinggi. Elon Musk, yang kemudian menjadi CEO, membawa perusahaan melewati masa-masa sulit, termasuk hampir bangkrut pada 2008. Dukungan dari Daimler dan pinjaman pemerintah Amerika Serikat menyelamatkan Tesla, memungkinkan peluncuran Model S yang sukses dan pembangunan infrastruktur supercharger serta pabrik baterai di Nevada. Tesla terus berinovasi, merambah energi surya dan memperkenalkan Cybertruck. Saham Tesla melonjak, dan pada 2021 perusahaannya menembus nilai pasar $1 triliun. Namun, persaingan semakin ketat, terutama dari produsen mobil listrik Cina yang agresif. Kini, perang dagang dan tarif tinggi yang diberlakukan sejak era Trump terhadap produk-produk Cina memengaruhi rantai pasok dan biaya produksi Tesla. Ketergantungan pada komponen dari Cina membuat Tesla harus menghadapi harga yang lebih tinggi, sementara persaingan dari produsen Cina semakin ketat. Penurunan penjualan dan tekanan biaya menjadi tantangan baru bagi Tesla di tengah ketidakpastian global. Pertanyaannya adalah, apakah Tesla mampu mempertahankan kepemimpinan di tengah gelombang perang dagang dan persaingan global? Atau, akankah tantangan ini menjadi titik balik bagi masa depan Tesla? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.